Materi yang ketiga tentang apa? Nah, Iya, tentang klasifikasi nah, materi, gitu. asam, basa. Nah, ini. Nah, kemudian bab yang keempat ini tentang kalor dan perpindahannya. Jadi kita masuk ke sini. Nah, insya Allah nanti di akhir bulan September ada penilaian tengah semester atau PTS. Nanti kemungkinan ada 3 bab yang diujikan dalam PTS. Jadi mulai dari besaran satuan alat ukur itu, kemudian masuk ke klasifikasi makhluk hidup, dan yang ketiga adalah klasifikasi materi atau di sini zat wujud dan perubahannya. Ini 3 bab. Nah, yang bab kalor ini, nah mungkin nanti dilihat saja nanti informasinya. Bisa masuk ke PTS, bisa juga enggak. Nah, kita masuk ke sini ya. Nah, sudahkah kalian mendownload atau membuka bahan ajar ini? Baik kelas 7C maupun 7K? Sudahkah? Nah, Udah. sudah kayaknya. Sudah? Oke. Insya Allah sudah. Bahan ajarnya ini coba. Nah, ini yang keempat, kalor dan perpindahannya. Nah, silakan bisa kalian perhatikan di sini tentang kalor dan perpindahannya. Nah, apa bedanya antara kalor dan suhu? Nah, apakah perbedaan antara kalor dan suhu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa perbedaan antara kalor dengan suhu? Bisa kalian jawab di kolom chat room atau langsung menggunakan mikrofon. Jangan malu-malu, jangan takut salah. Apa kira-kira perbedaan antara kalor dan suhu? Silakan yang menjawab. Regita, coba Regita dari 7K. Nah, coba apa perbedaan antara kalor dan suhu? Mana Regita? Apa? Menurut pendapatmu apa? Mikrofonnya dibuka dulu, Nak. Mikrofonnya di unmute dulu. Nah, menurutmu apa? Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhu tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Kalau suhu, apa bedanya? Suhu nggak tahu. Ya, oke, tidak apa. Oke, ada yang mau menambahkan? Silakan, bisa raise hand atau menambahkan di kolom komentar atau kolom chat room, atau bisa juga pakai mikrofon. Silakan diaktifkan. Apa ya kalor itu? Apa ya suhu itu? Saya perhatikan di sini. Di sini ada istilah kalor ini. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhu tinggi ke benda yang suhu rendah. Jadi kalor itu adalah bentuk energi. Energi kan ada macam-macam. Energi kimia, energi listrik, dan seterusnya. Nah, kalor adalah salah satu bentuk energi. Nah, sedangkan Suhu adalah derajat atau tingkatan ukuran dingin atau panas pada suatu benda, Pak. iya betul. Siapa tadi namanya? Rahasia, Pak, rahasia. Oke, Tim merasa betul sekali. Eh, Nah, Kalau suhu itu derajat atau tingkatan energi. Jadi tingkatan energi. Nah, kalor itu energinya, bentuknya energi. Kalau suhu itu tingkatan atau derajat energinya, ukurannya. Nah, kalor diberi satuan joule. Nah, banyaknya energi satuannya joule. Nah, ini konversinya. 1 kalori bisa sama dengan 4,2 joule. 1 joule 0,24 kalori. Nah, jadi satuan dari kalori itu bisa memakai joule, bisa memakai kalori. Nah, kemudian pengaruhnya kalor atau energi panas itu terhadap suatu zat itu apa saja? Nah, suatu zat bisa menyerap atau melepas kalor.
Kalau dia menyerap, maka suhunya akan naik. Kalau dia melepas, suhunya akan turun. Nah, contoh kejadiannya seperti ini. Ini ada air panas, dia suhunya tinggi, ditaruh di ruangan. Nah, air panas ini dia akan melepas kalor dari air ke ruangan. Nah, dia kalornya terlepas dari air menuju ruangan. Nah, sehingga suhunya akan turun. Lama-kelamaan airnya itu akan dingin atau suhunya akan turun. Oke. Terus lanjut. Nah, di sini ada perumusan atau cara untuk menghitung kalor. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat dinyatakan dalam Q sama dengan C kali M, titik itu kali ya. C kali M kali delta T. Segitiga ini bacanya delta. Nah, delta T. Apa itu? Nah, Q ini adalah jumlah kalor. Satuannya bisa joule atau kalori. M adalah massa benda. Jadi massa benda satuannya kilogram. C ini kalor jenis zat atau kalor jenis benda. Nah, delta T, delta itu adalah perubahan suhu. Nah, bisa suhu awal dikurangi suhu akhir atau sebaliknya, bergantung situasi. Nah, bisa juga dinyatakan dengan Q sama dengan M C delta T ini diwolak-walik boleh ya. M-nya ditaruh di depan, C-nya ditaruh di tengah juga boleh. Nah, sekarang ini coba perhatikan. Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa? Apa yang kenapa? Oke, coba perhatikan di sini ya. Ini Kok miring? sudah terlihat papan tulisnya warna putih? Iya, sudah. Oke, ini saya gambarkan sebuah diagram. Nah, Febi coret-coret parah. Hapus coretannya. oke, sudah ya. Bisa terlihat di sini. Jangan coret-coret, jangan coret-coret dulu ya. Perhatikan ke sini dulu. Oke, seandainya saya gambarkan sebuah grafik ya. Perhatikan ke sini. Saya gambarkan sebuah grafik seperti ini. Ini grafik suhu namanya. Gambarnya agak tidak lurus, tidak apa ya. Di sini ini adalah suhu 0 derajat Celcius. Di yang atas ini adalah suhu 100 derajat Celcius. Misalkan saya punya sebuah es, suhunya negatif 5. Nah, maka posisinya kan ada di sini. Karena ini di bawah 0. Nah, sama seperti diagram garis di matematika itu ya. Namanya diagram Cartesius, sumbu X, sumbu Y. Nah, di sini posisinya es adalah suhunya negatif 5 derajat Celcius. Nah, ketika es itu dipanaskan, suhunya pasti akan naik terus sampai menjadi 0 derajat Celcius. Nah, ketika 0 derajat Celcius, kalau dipanaskan lagi, dia akan mengalami perubahan wujud. Nah, jadi ketika ada di sini, posisinya dia masih menjadi es. Nah, terus diberi panas lagi, dia mengalami perubahan wujud sampai ke titik ini. Nah, titik ini dia sudah berubah menjadi air. Di sini sudah berubah menjadi air. Suhunya tetap 0 derajat Celcius. Dari air ini kalau dia dipanaskan lagi, pasti suhunya akan naik terus. Dipanaskan terus, dia akan naik sampai suhu 100 derajat Celcius. Bergantung panasnya seberapa dia beri. Apakah bisa 100 atau enggak. Nah, kalau dia panasnya enggak cukup, mungkin dia naiknya cuma sampai suhu
Misalnya 80 derajat, nah, bisa jadi. Nah, kalau suhunya dia naik terus sampai 100, maka dia akan stop di sini. Dia posisinya masih berupa air. Nah, tetapi air yang suhunya 100 derajat. Ketika ini dipanaskan, dia akan berubah wujud. Maka grafiknya mendatar. Akan berubah wujud jadi apa? Dari air menjadi uap atau gas. Nah, dari sini. Jadi di sini posisinya adalah gas atau uap 100 derajat Celcius. Kalau dipanaskan lagi, ya dia akan suhunya akan naik terus sampai ya seberapa besar panas yang diterima itu bisa menaikkan suhu. Tuh. Nah, kalau pada posisi ini saya beri nama A. Dari negatif 5 sampai 0 derajat ini prosesnya saya beri nama A. Nah, kemudian dari 0 derajat ini, dari proses perubahan es menjadi air ini saya beri nama B. Kemudian dari air menjadi air, ini air 0 derajat sampai air 100 derajat, ini saya beri nama proses C. Kemudian air dari 100 derajat jadi uap air, ini saya beri nama proses D. Nah, dan yang ini saya beri nama E. Nah, maka kalau kita kelompokkan, di situ ada dua kejadian yang berbeda. Yang satu ada perubahan suhu. Nah, yang satunya ada perubahan wujud. Nah, perubahan suhu itu terjadi di proses yang mana? A, kemudian C, kemudian E. Nah, ini ada perubahan suhu. A ini negatif 5 sampai 0. B itu 0 sampai 100. C 0 sampai 100. Itu ada perubahan suhu. Nah, yang kedua ada perubahan wujud, yaitu proses mana? Proses B dan D. Nah, ini ada perubahan wujud. Suhunya tidak naik. Suhunya kan tetap proses B dan D. Nah, maka bagaimana cara menghitung besarnya kalori yang diterima? Ada dua cara. Yang pertama pakai Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, seperti yang ada di PowerPoint tadi. Massa kali kalori jenis kali perubahan suhu. Nah, atau kalau mau mempermudah, kita istilahkan macet. Nah, Q macet. M ini adalah massa, C tadi apa? C itu apa? Kalor apa? Kalor jenis. Nah, kalau delta T apa? Delta T Suhu. perubahan suhu. Gampang toh? Insya Allah gampang. Gampang, sip. Nah, kemudian bagaimana kalau yang proses B dan D ini berapa banyaknya kalori yang diterima? Maka pada proses B dan D itu kita pakai persamaan Q sama dengan Mobile Legend. Q sama dengan M kali L, massa kali kalor lebur atau kalor laten di situ. Nah, nanti ada di PowerPoint. Bagi yang sudah baca kemarin sudah tahu mestinya. Besarnya Q sama dengan massa dikali kalor laten. L itu kalor laten. M itu massa. L itu adalah kalor laten. Nah, kalor laten itu ada dua jenis, yaitu lebur dan uap. Nah, lebur itu terjadi pada proses B, namanya kalor laten lebur. Kemudian yang proses D ini uap, kalor laten uap.
Nah, massa tetap sama. Nah, jadi ini adalah cara menghitung besarnya kalor. Nah, ada dua cara, pakai macet dan pakai kemul. Macet itu MC kali delta T. Yang kemul Q sama dengan M kali L. Tuh. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Bisa lewat mikrofon atau chat room. Silakan. Insya Allah nggak ada, Pak. Ada. Yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini sebelum kita lanjut lagi. Jelas ya? Oke. Kita balik lagi dulu. Nah, ini nanti orat-oratannya saya share, juga recordnya juga saya share, bisa kalian simak lagi kalau diperlukan untuk menyimak ulang. Nah, kita balik lagi ke PowerPoint tadi. Sudah terlihat ya? Nah, ini yang tadi. Jadi Q besarnya M kali C kali delta T. Kemudian di sini ada kalor, nah kalor jenis tadi. Kemudian ada istilah lagi yang namanya kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor itu disimbolkan dengan C besar. Besarnya adalah setara dengan massa dikali kalor jenis. Nah, jadi kalau kalor jenis tadi adalah C kecil, kapasitas kalor itu C besar. Nah, hitungnya pakai C kecil dikalikan massa jadi C besar. Nah, ya, kalor jenis dikalikan massa menjadi kapasitas kalor. Nah, pengertiannya apa kapasitas kalor itu? Kemampuan zat untuk menyerap kalor. Bisa kalian baca lagi nanti. Nah, terus ini pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Ini sudah kalian pelajari sejak dahulu kala, sejak di SD. Dari padat menjadi cair itu mencair, dari cair menjadi gas itu menguap, dan seterusnya. Tidak ada masalah, ya. Terus ini contohnya perubahan wujud. Nah, yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, mengkristal. Contoh-contohnya bisa kalian pahami. Nah, kemudian yang ini kalor laten, ya ini yang saya sampaikan tadi. Ketika suatu benda itu tidak mengalami perubahan suhu, berarti nek gak mengalami perubahan suhu, dia mengalami perubahan wujud. Besarnya dihitung dari M kali L. Ini ada kalor laten itu ada lebur, ada uap. Rumusnya sama, hanya beda istilah saja. Kemudian ini contoh penguapan. Oke. Perpindahan kalor ada 3 cara, konduksi, konveksi, radiasi. Ini tidak ada masalah, ya. Contohnya juga sudah ada. Jadi silakan bahan ajar itu dibaca dan dipahami. Kalau ada yang kurang paham dari materi itu, tanyakan. Bisa diskusi dengan teman atau langsung tanyakan Pak Heri juga boleh. Ya. Radiasi ini pengertian dan contohnya. Oke, sudah. Nah, jadi ini materi tentang kalor. Kalau kita rangkum ya seperti itu. Yang utama adalah kalian bisa menghitung besarnya kalor yang diterima oleh suatu zat. Nah, dengan cara apa? Nah, dengan dua cara tadi. Dua cara tadi. Yang pertama, pakai cara ini. Nah, sekarang coba, mari kita coba untuk menghitung kejadian seperti ini ya. Oke, saya buat baru. Misalnya ini seperti ini. Di sini 0 derajat, kemudian yang atas 100 derajat. Oke. Saya punya es, dia suhunya negatif 10. Kemudian es ini saya panaskan sampai jadi air.
suhunya 20. Nah, misalnya suhunya 20. Berarti dia ada berapa proses? Ada 3 proses. Ini proses A, ini proses B, ini proses C. Nah, maka kita hitung satu persatu banyaknya kalor. Nah, kita masukkan dulu besarannya. Ini sebuah es bermasa 2 kilogram. Nah, kemudian kalor jenis air, kalor jenis air misalnya adalah 1200. Satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian CS, kalor jenis es, misalnya adalah 2000. Kita ambil angka yang mudah aja, 2000. Satuannya sama, Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada L, kalor lebur. Nah, misalnya adalah 80.000. 80.000 apa satunya? Joule per kilogram. Dari ini kita bisa hitung satu persatu. Nah, kita hitung dulu kalor pada proses A. Nah, pada proses A, bagaimana? Tinggal mengalihkan M kali C kali delta T. Masanya berapa? Sudah tahu tuh tadi, sudah diberikan masanya 2 kilogram. C-nya, nah di sini harus hati-hati. Pada posisi A ini dia wujudnya adalah S. Nah, maka C atau kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis S. Besarnya berapa? 2000. Nah, kemudian delta T atau perubahan suhunya berapa? Nah, delta T ini dihitung pada proses A saja. A itu kan dari negatif 10 sampai 0. Nah, maka berapa perubahannya? 10. Nah, dari negatif 10 sampai 0 kan perubahannya 10. Nah, jadi total berapa ini? Kalau dikalikan 40.000. 40.000 apa? Karena kalor Q itu satuannya Joule, maka ya ngikut 40.000 Joule. Nah, kemudian langkah kedua, kita hitung dulu kalor pada proses B. Menghitungnya bagaimana? M kali L, ya kan? Massa dikali kalor laten. Nah, kalor laten di sini dia posisinya kalor lebur. Masanya tetap 2 kg karena bendanya hanya satu tadi. Nah, dikali berapa? 80.000. Berapa hasilnya? 160.000. Satuannya tetap sama, satuannya Joule. Terus proses yang ketiga, kita hitung Q pada proses C. Nah, dia ada perubahan suhu atau perubahan wujud? Proses C itu. Perubahan suhu. Maka kita pakai M kali C kali delta T. Nah, M-nya tetap 2 kg. Nah, C-nya di sini karena dia wujudnya sudah menjadi air, maka C air. C airnya berapa? Nah, ini tadi dikatakan C-nya air adalah 1200. Oh. Nah, kemudian ada delta T. Delta T perubahan suhu. Nah, dari mana posisinya? Ya, pada proses C itu perubahan suhunya dari 0 sampai 20. Nah, maka perubahan suhunya adalah 20. Nah, tinggal mengalihkan. Berapa ini? 4, 8, 0,
0,048.000. Satuannya apa? Joule. Nah, kita sudah ketemu 3 proses yang terjadi. Proses A, B, C. A perubahan suhu, B perubahan wujud, C perubahan suhu lagi. Nah, maka berapa kalor total untuk melakukan proses itu? Nah, kalor total ya tinggal menghitung, ditambahkan satu persatu dari proses A, B, C. Jadi Q totalnya adalah QA ditambah QB ditambah lagi dengan QC. Nah, tinggal hitung berapa totalnya ini kalau ditambahkan. 248.000. Nah, satuannya adalah Joule. Tulisnya enggak cukup. Oke. Atau bisa juga kita rubah ke dalam kJ. kJ itu adalah kilojoule. Kilo itu kan 1000. Jadi di sini 248.000, maka jadi 248. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah 248 kilojoule. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan untuk perhitungan ini. Nah, ingat satuannya di sini massa itu harus dalam kilogram, C-nya harus joule per kilogram derajat Celcius, perubahan suhunya harus dalam Kelvin. Seandainya nanti ada hitungan yang massanya pakai satuan gram, nah, maka kamu juga harus merubah ke dalam bentuk kilogram. Itu ya. Clear? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini nanti record dan orator tadi ada 2 hal. Mungkin bisa kalian catat ulang. Saya kirimkan ke bahan ajar. Oke ya. Kalau tidak ada, silakan bisa kalian melanjutkan untuk belajar, mungkin mapel selanjutnya ada penugasan dan sebagainya, atau mempelajari ulang materi IPA. Nanti untuk tugasnya menyusul ya. Yang penting kalian pahami dulu cara, untuk hari ini targetnya adalah memahami cara menghitung besarnya kalor. Kalau masih ada kesulitan, nanti silakan kalian bisa WA ke Pak Heri. Nah, gitu nggih. Oh, nah, terakhir sebelum kita tutup, adakah yang masih belum paham atau mau bertanya? Insya Allah tidak ada, Pak. Tidak ada rahasia. Oke. Haki. Nah, Haki. Keren Haki pakai kacamata ini. Oke. Buatan coba Haki ke sini. Nah, kacamatanya dicopot. Tadi kayaknya pakai kacamata. Oke. Nah, itu kacamatanya kelihatan lagi. Oke ya. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan singkat pagi ini bisa bermanfaat dan kalian lancar dalam mengikuti pembelajaran. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.